keren banget nih adik-adik. Gimana kabarnya? Luar biasa kan? Pasti luar biasa. Oh ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ada 5 hal yang harus adik lakukan. Harus adik ikutin, harus adik lakukan. Yang pertama, kalian harus ajak mama papa kalian untuk ikut beribadah bersama nih. Buat ibadah bersama di sekolah minggu, dan untuk menyanyi bersama di sekolah minggu juga. Dan hal yang kedua, peraturan yang kedua, adik-adik harus pakai baju yang sopan dan rapi. Contohnya seperti berkerah, berkemeja. Nggak boleh pakai baju tidur dan baju-baju main yang seperti biasanya yang adik-adik lakukan di rumah ya. Harus sama seperti kalau adik-adik ke gereja. Dan yang ketiga nih adik-adik, coba ya kakak pikirin dulu. Yang ketiga, yang ketiga ini adik-adik harus ikutin instruksi dari kakak-kakak. Misalnya kakak-kakak suruh Laskar Kristus, berarti adik-adik harus berdiri, harus siap, yes, gitu ya. Kalau kakak-kakak nyuruh berdoa, adik-adik juga harus berdoa. Dan untuk keempat adalah bersikap baik. Bersikap baik itu kayak gimana ya kak ya? Bersikap baik itu seperti adik-adik duduk dengan tenang, mengikuti ibadah dengan baik, dan menyanyikan lagu-lagu sekolah minggu dengan semangat dan juga dengan hati yang tulus. Itu ya adik-adik ya, sikap yang baik. Dan yang terakhir nih, harus adik-adik taatkan, jangan melakukan aktivitas lain pada saat melakukan ibadah. Seperti apa nih? Contohnya seperti main gadget. Terus yang kedua, makan. Yang ketiga, lari-lari. Padahal kakak-kakaknya gak nyuruh lari tapi adik-adik lari. Itu gak boleh ya adik-adik. Jadi itu 5 hal yang harus adik-adik lakukan saat beribadah mulai. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik, kembali lagi bertemu dengan Kak Ata untuk ibadah online Sekolah Minggu Sentro bersama Amel dan Vivi. Nah, adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Siap. Kalau siap, duduk yang manis, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kami boleh kembali beribadah kepadamu secara online Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Ayo kita ajak teman-teman kita bangkit berdiri ya. Laskar Kristus, siap. Iya. Siapa yang di sini mau jadi pahlawannya Tuhan Yesus? Aku. Nah, yuk kita pujikan lagu Aku Pahlawan Kecil. Yesus panglima.
musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Cekrek, yes. Saya Laskar Kristus. Cekrek, yes. Saya tidak menembahi musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan. Masih semangat adik-adik? Masih. Kita pujikan lagu Kasih Yesus. Indah-indah, oh indah, kasih Yesus. Indah-indah, oh indah. Lebih indah dari Kasih Yesus. Indah-indah, oh indah, kasih Yesus. Indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk adik-adik. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita pujikan dari awal, Ku Mau Cinta Yesus.
Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, bayangkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, bayangkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, kita berdoa bersama Amel. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, puji Tuhan kita boleh bertemu di hari Minggu untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami boleh diberi kesempatan untuk kami boleh beribadah kepada Engkau ya Bapa. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu, kami mau belajar lebih lagi, kami mau mengerti, dan kami mau menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Tuhan tuntun pimpin berkati kami anak-anak-Mu ya Bapa, jadikan kami anak-anak yang manis, yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita boleh kembali di hari Minggu, kita boleh kembali beribadah, boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Siapa di sini adik-adik yang tetap semangat bertemu di hari Minggu, tetap semangat untuk beribadah walaupun secara online. Sama kayak kakak ya, kita tetap harus semangat ya beribadah di dalam kondisi dan situasi apapun. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kesabaran. Sebelumnya kakak mau nanya nih, apa sih artinya antri? Atau siapa di sini yang sudah pernah antri? Yang pernah ngerasain bosennya ngantri kalau pas antriannya panjang di supermarket, kalau adik-adik mungkin ikut sama mamanya belanja ya. Aduh mah, kok kita belakang banget ini, kapan sampai depannya, sampai ke kasir ya adik ya. Nah, lama nunggu ngantrinya, terkadang kita menjadi tidak sabar. Tapi pada hari ini, kita mau belajar sama-sama tentang arti kesabaran. Kalau misalnya adik-adik pengen sesuatu, pengen mainan, atau pengen sepeda, atau apa, terus papa mamanya bilang sabar. Nah, kira-kira adik-adik bisa sabar nggak? Nah, sekarang kakak punya satu tokoh Alkitab yang
sabar banget adik-adik. Kita mau belajar dari salah satu tokoh ini untuk kita sama-sama memiliki karakter sabar. Siapa ya kira-kira? Ya, Yusuf. Kita mau buka di Kejadian pasal yang ke-37. Nah, adik-adik kalau bisa, ini Kejadian pasal 37 dibaca sampai habis satu pasal ya. Cuman karena kakak nggak mungkin baca semuanya saat ini karena kepanjangan, kakak baca rangkumannya ya. Nah, adik-adik, Yusuf ini adalah anak terakhir dari Yakub. Nah, Yusuf ini adalah anak yang paling disayang adik-adik, paling dimanja. Nah, biasanya kalau anak yang paling disayang, paling dimanja, itu jatuhnya jadi nggak sabaran kalau pengen apa-apa, kalau lagi perlu apa-apa. Tapi ternyata berbeda dengan Yusuf. Yusuf ini dia begitu dikasihi oleh ayahnya, tetapi tidak membuat dia menjadi orang yang tidak sabar. Dia adalah orang yang sangat-sangat sabar dibandingkan kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya adik-adik. Nah, lalu adik-adik, Yusuf ini punya kakak dan punya adik satu. Tapi dia paling disayang. Nah, lalu adik-adik, karena Yusuf ini adalah anak kesayangan dari Yakub, maka segala sesuatu itu berusaha diberikan kepada Yusuf. Nah, sampai suatu ketika Yusuf ini punya mimpi. Nah, mimpinya ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya. Lalu saudara-saudaranya ini akhirnya semakin iri adik-adik, semakin benci sama Yusuf. Karena dia merasa Yusuf itu seakan-akan paling hebat dari saudara-saudaranya. Padahal yang dimaksudkan Yusuf bukan seperti itu ya adik-adik. Di dalam ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah, lalu adik-adik kita baca di ayat yang ke-12. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Dan sahut Yusuf, ya Bapa. Jadi adik-adik, Yusuf ini kalau disuruh sama bapaknya langsung dikerjakan tanpa basa-basi, tanpa nanti dululah Pak, nanti dululah, nggak pakai langsung. Nah, waktu Yusuf ini pergi menemui saudara-saudaranya, ternyata karena iri hati, karena benci saudara-saudaranya itu, mereka merencanakan hal yang jahat kepada Yusuf. Mereka merencanakan untuk menjerumuskan Yusuf ke dalam sumur yang dalam. Sakit adik-adik dibuang di dalam sumur. Rencana mereka mau bunuh Yusuf. Tapi ada satu orang yang berkata, jangan dibunuh, kita jual aja dia. Akhirnya Yusuf dijual menjadi budak di Mesir adik-adik. Nah, di dalam penderitaan yang Yusuf alami, Yusuf ini tidak menyerah, Yusuf ini tidak marah. Tapi dia tetap menjalani dengan sabar. Bahkan ia harus berada di penjara, ia tetap menjalani dengan sabar. Karena ia tahu bahwa ia memegang janji-janji Allah di dalam kehidupannya. Bahwa di dalam mimpinya Allah berbicara, Allah akan mengatakan kepada Yusuf kalau ia akan menjadi seorang pemimpin. Dan ia mengamini, ia mengimani apa yang menjadi mimpinya. Dengan sabar ia tetap menjalani hidupnya sampai pada akhirnya ia benar-benar menjadi seorang raja. Wow, luar biasa kan? Itu berkat dari kesabaran Yusuf. Akhirnya ia benar-benar menjadi seorang pemimpin, bahkan dapat menolong keluarganya. Nah, kita juga harus belajar seperti Yusuf adik-adik.
harus sabar dalam segala sesuatu. Dan percayalah bahwa saat kita mau sabar, kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Hasil yang terbaik yang daripada Allah. Dalam segala hal. Kalau adik-adik mungkin pengen sesuatu, sabar dulu. Kalau Tuhan tahu itu yang engkau perlukan, kalau Tuhan tahu itu yang adik-adik butuhkan, pasti Tuhan akan beri sesuai dengan waktunya. Jadi adik-adik harus tetap sabar. Oke, kita mau belajar sama-sama mencontoh dari tokoh Yusuf. Nah, sudah selesai, kita akan ada ayat hafalan ya. Jangan lupa ayat hafalannya nanti dikirim ke grupnya masing-masing. Di Amsal pasal 16 ayat yang ke-32. Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, diingatkan lagi bahwa orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Luar biasa ya adik-adik. Jadi kita harus belajar sabar. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami boleh belajar tentang kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti lebih lagi, untuk kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kesabaran Tuhan di dalam hidup ini. Dalam segala sesuatu yang kami harus lalui, kami jalani, ajar kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh terus memiliki kesabaran. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan memberkati sertai anak-anak-Mu dimanapun berada, Tuhan terus senantiasa tuntun pimpin mereka untuk boleh terus mengerti akan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan mereka, dan biarlah mereka Tuhan boleh terus berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan sudah mendengarkan firman-Mu, haleluya, amin. Nah, adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa kita ayat hafalannya dihafalin ya dan dikirim di grupnya masing-masing. Oh iya, ada pengumuman tambahan untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan boleh dititipkan papa mamanya dan dikirim di rekening berikut ini. Tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Mari kita pujikan terima kasih Yesusku. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, untuk penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini, dan biarlah Tuhan perlindungan, kekuatan, kesehatan, berkat yang terbaik boleh terus Tuhan limpahkan atas setiap anak-anak-Mu. Tuhan memberkati dalam setiap pertumbuhan mereka, di dalam pengenalan mereka akan Engkau Tuhan. Biarlah mereka boleh terus hidup di dalam naungan, di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami boleh menyelesaikan ibadah ini dengan baik, biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan, dan pertemukan kami kembali di ibadah kami akan datang, dan Tuhan kami boleh rindu untuk Tuhan boleh memulihkan bangsa kami, sehingga kami boleh segera bertatap muka di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.